Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita coba merenungkan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Zukhruf. Surat Al-Zukhruf terdiri dari 89 ayat. Surat Al-Zukhruf terdiri dari 89 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Asy-Syura atau Musyawarah. Dinamakan Al-Zukhruf atau perhiasan diambil dari perkataan Az-Zukhruf yang terdapat dalam ayat 35 surat ini. Orang-orang musyrik mengukur tinggi rendahnya seseorang, derajat seseorang tergantung kepada perhiasan, harta dan benda yang ia punyai. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang anak yatim lagi miskin, ia tidak pantas diangkat menjadi seorang rasul dan nabi. Pangkat rasul dan nabi itu harus diberikan kepada orang yang kaya raya. Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar ukur untuk mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang. Karena harta itu merupakan hiasan dunia, bukan berarti kesenangan dunia. Saudaraku, di dalam surat Al-Zukhruf ini ada 4 pokok. Yang pertama adalah berisi tentang keimanan, bahwa Al-Quran berasal dari Lauhul Mahfuz. Pada Nabi Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba Allah. Pengakuan Nabi Isa bahwa Allah Tuhan semesta alam, mensifatkan bagaimana kesenangan di dalam surga, hebatnya penderitaan orang kafir di dalam neraka, sehingga mereka ingin mati saja agar terlepas dari siksa itu. Dan dijelaskan juga tentang Tuhan tidak mempunyai anak. Jadi dalam surat ini berisi tentang keimanan seperti itu. Yang kedua berisi tentang hukum, di mana perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya menjauhi orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga berisi tentang kisah, di mana dalam surat ini terdapat kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa sebagai perbandingan bagi Nabi dan sebagai penawar sewaktu menghadapi kesulitan dalam melakukan dakwah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu berisi tentang lain-lain pengakuan orang musyrik Mekah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, tetapi tetap menyembah kepada berhala. Kepercayaan mereka bahwa malaikat adalah anak Allah dan penolakan atas kepercayaan yang salah itu. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul mendapat ejekan dan celaan dari kaumnya. Dan hal ini adalah biasa, karena Rasul-Rasul dahulu pun demikian pula halnya. Kemudian orang-orang musyrik sangat kuat berpegang pada tradisi dan adat istiadat nenek moyang kita, nenek moyang mereka dalam beragama, sehingga tertutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa YouTube maupun Facebook, dan para pencari hikmah,
di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya. Surat Az-Zukhruf ini adalah surat ke-43, terdiri dari 89 ayat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membaca surat Az-Zukhruf dengan artinya, yaitu surat ayat 1 sampai dengan ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, hamim. Wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Quran yang menerangkan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, memikirkannya. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauhul Mahfud di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Afanadhribu ankumud dzikra safham am kuntum qauman musrifin. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah orang yang melampaui batas? Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Berapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tiada seorang pun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olok. Fa ahlakna asadda minhum batsan wa madha masalul awwalin. Maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu musyrikin Mekah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan umat-umat masa dahulu. Wala in sya'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Yang menjadikan bumi untukmu, untuk kamu sebagai tempat menetap, dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapatkan petunjuk. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maitah kadzalika tukhrajun. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadarnya yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur.
Walladzi khalaqal ajwaza kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Litastawu ala duhuri summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin. Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar nyata terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 15 ayat ini menjelaskan tentang kaum muslimin, kaum musyrikin, menjelaskan tentang bahwa kaum musyrikin mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Kendati pun mereka menyembah berhala, tetapi mereka mengakui bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah. Tetapi mereka tetap menyembah berhala. Inilah keanehan yang terjadi pada diri manusia yang sudah tersesat. Ini Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa sungguhnya Al-Quran ini dijadikan bahasa Arab supaya kita mau memahaminya. Dan sungguhnya Al-Quran itu adalah induk, benar-benar nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis dikatakan harful Quran khairum minad dunya wa ma fiha. Satu huruf daripada Al-Quran itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di tengah-tengah kaum yang melampaui batas. Allah terus menurunkan sebagaimana Allah menurunkan wahyu-wahyu sebelumnya, yaitu sebelum Nabi Muhammad menurunkan kepada Nabi Musa, tetap dalam kondisi masyarakat yang melampaui batas. Bahkan tidak ada satupun dari mereka datang kepada Nabi Muhammad kecuali mengolok-olok bahwa Al-Quran ini tidaklah benar gitu. Nah, karena itu maka kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya. Bahwa orang-orang yang lebih besar kekuatannya pada zaman dulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita jangan berani-berani ya menghina Al-Quran. Dan sungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti semuanya mereka bilang Allah. Jadi orang musyrik juga kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti dia bilang Allah. Yang menjadikan kamu sebagai tempat menetap di dunia ini, pasti mereka bilang Allah. Nah ini, yang menurunkan air hujan dari langit siapa? Allah. Begitulah Allah akan membangkitkan nanti kita semuanya. Seperti Allah menurunkan hujan dari langit,
kemudian tanah yang mati menjadi hidup. Seperti itulah Allah menghidupkan kita dari kubur. Dan dialah yang menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, makhluk berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada panas, ada dingin, dan seterusnya. Itu Allah yang menciptakan. Supaya kamu bisa duduk di atas kapal, Allah tundukkan itu lautan supaya tidak goyang ketika ada kapal. Masya Allah. Semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menjadikan sebagian hamba dari sebagian hamba bagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya manusia itu benar-benar ingkar. Bukannya menyembah Allah, tetapi mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagian daripada hamba-hambanya. Kaum musyrikin mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Padahal malaikat itu sebagian dari makhluk dan ciptaannya. Itulah saudaraku sekalian. Semoga bisa mengambil dan memetik hikmah dari apa yang baru saja didengar, baru saja dilihat, baru saja dibaca. Cobalah ulangi video ini di saat-saat kalian sedang ada waktu senggang. Dengarkan kembali betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sekali sama kita. Betapa kita harus betul-betul menjadi hamba Allah yang baik. Bahwa sesungguhnya dunia ini hanya perhiasan, bukan tujuan. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh kehidupan dunia sebagai tujuan hidup. Akhirnya kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menilai seseorang dengan apa? Yaitu dengan hartanya. Di sini tidak boleh menilai seseorang dengan hartanya saja, tapi menilai seseorang harus dengan keimanan dan ketakwaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La fadla 'alal Arabi wal Ajam illa taqwahum." Tidak ada keutamaan orang Arab dan orang Ajam kecuali takwanya. Para ulama mengatakan, "Laisal 'id liman labisa jadid, walakinal 'id liman ittaqal majid." Tidak dikatakan orang itu Idul Fitri kecuali karena bajunya baru. Tapi yang dikatakan Idul Fitri adalah yang imannya bertambah, takwanya bertambah. Demikian saudaraku yang dapat saya sampaikan renungan ayat surat Al-Zukhruf ini. Ayat 1 sampai 15 ini semoga bisa menjadi bekal kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah sampai kita salah menjalani hidup ini sehingga kita rugi dunia dan akhirat. Dan pada akhirnya kita berdoa semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tonton terus video ini dan sampaikan serta bagikan kepada teman Anda agar bermanfaat lagi dengan orang lain. InsyaAllah merupakan amal jariah Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.